Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, buka dulu ya, sorry ya. Nah, untuk semua teman-teman yang lagi terkena pandemi, gue berharap semuanya tetap sehat selalu dan juga siapapun itu dan musibah apapun yang terjadi, gue berharap semuanya tetap tabah dan juga tetap semangat karena apapun yang dilakukan itu semua adalah rencana yang di atas. Jadi kita memang tidak pernah bisa menduga apakah pencipta kita itu menciptakan hal yang baik atau hal yang buruk buat kita, karena memang sebenarnya segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Jadi ya sabar-sabarin aja lah ya John. Jadi gue juga bukan orang yang ahli banget dalam kehidupan, cuman ya kita hanya bisa berserah diri sama Tuhan dan juga hanya bisa berusaha. Oke? To the point aja, mobil apa yang akan kita bahas kali ini sebenarnya jalan Tuhan yang cukup unik juga ya, karena memang yang kita bahas kali ini itu sebenarnya Innova lagi, tapi Innova yang ini nih kali ini cukup unik karena ini membuka pikiran gue banget. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada salah satu subscriber dari channel YouTube gue, WA gue John. Jadi dia WA, Om, sorry gue ada Innova Reborn, tolong dimodifin bisa nggak? To be honest, biasanya orang yang yang WA gue seperti itu, atau kadang-kadang WA-nya tiba-tiba gini, sorry, per ini gimana ya? Per ini gimana ya? Ban ini gimana ya? Pelek ini gimana ya? Tanpa ada basa-basi, biasanya gue langsung cuekin atau bahkan gue nggak even read. Karena biasanya itu yang paling penting dalam kehidupan adalah sopan santun ya. Kalian kalau mau bertanya hal sesuatu kepada orang, apalagi orang yang belum kalian kenal, pakailah basa-basi selamat siang, selamat malam, ataupun seperti itu. Walaupun kalian sudah kenal pun kalian tidak boleh kayak misalkan gini, contoh ada tukang bakso lewat, nah ya kan, lu makan baksonya enak, bang baksonya bikin pakai apa nih bang? Gue juga mau jualan dong. Nah kan etikanya tidak seperti itu. Mungkin kalian bisa berteman dulu atau gimana. Jadi istilahnya tidak semua hal itu tertulis di dalam buku bahwa itu adalah etika yang benar dalam melakukan sosialisasi. Jadi seperti itu John. Oke, kembali ke topik. Jadi ceritanya cukup unik seperti itu. Awalnya gue meragukan, udahlah paling orang cuma nanya-nanya doang. Karena janjinya hari Selasa, tiba-tiba hari Selasa mobilnya nggak nongol dianterin ke sini. Dan seterusnya minggu depannya H-1-nya yang punya mobil ini bilang, Om besok gue kirim mobilnya ya. Gue baru sempat karena kemarin gue dari luar kota. Dan pada hari itu ternyata tempat gue ini masih direnovasi. Jadi mobilnya itu nggak dikirim ke sini John. Nah gue bilang ke dia, Om gimana kalau kan mau masang body kit Venturer ya, coba kirim ke Lido Jaya Motor aja, tempat teman kami si Kelvin. Mungkin kesana aja dulu langsung, jadi nanti gue tinggal touch up. Awalnya gue udah males John, kayak udahlah gimana ya, males ya. Nah ternyata sebenarnya selama ini yang gue melakukan modifikasi itu adalah apa yang gue mau, bukan apa yang semua penonton mau. Nah jadi kali ini gue dapet challenge yang sangat seru. Gue membuat apa yang subscriber mau John. Jadi kayak gue melayani dia kayak, Om lu mau pakai pelek apa? Om lu mau body kit gimana? Om lu mau di LED chrome seperti apa? Dan ternyata so much fun bro. Jadi kayak lu bisa mendengarkan orang lain ngomong maunya seperti apa. Sebenarnya bukan nggak pernah gue dengerin, gue selalu baca kolom komentar dan memang nggak semuanya gue balas. Dan ternyata wow, this is cool man. Kayak wah, pemikiran gue terbuka. Contoh vlog gue yang sebelumnya itu gue membuat Innova yang dimana kelihatannya standar tapi enak dilihat. Yang tadinya awalnya gue selalu di LED chrome semuanya, logonya gue di LED chrome. Oh ternyata modifikasi itu tidak bisa hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri, tetapi kita harus menyesuaikan contoh dengan keinginan masing-masing pihak. Nah tema Innova yang kali ini adalah Innova yang bapak sayang anak. Seperti apa sih kira-kira Innovanya ya? Nah jadi cerita gini, bapaknya doyan modif, anaknya juga doyan modif. Nah kebetulan dia memang nonton banget video gue, sering nonton vlog gue, dan gue dulu pernah bikin video di mana bangun Innova Reborn itu sedemikian rupa dari tipe V menjadi tipe Venturer. Nah ternyata makin kesini kan banyak inovasi terbaru nih. Nah jadi gue tuker pikiran dulu John sama si Kelvin. Vin, nggak boba, nggak, gue panggil dia nggak Vin, Me, ya kan? Me gimana Me? Mobilnya banyak baret, tapi pengen body kit Venturer, tapi pengen harga segini bisa nggak? Gue telepon, bisa John, oke, kirim. Nah gue kirim, ternyata abis pasang body kit, dia pingin joknya juga kayak kulit napa. Nah gue bingung gak lu John? Lu bayangin John, gue biasa gak pernah ngelayanin orang seperti itu, ternyata gue layanin juga. Maksud gue oke lah, halnya seperti itu. Dan ternyata setelah gue bikin mobil ini, wow, gue sampai jual Fortuner John buat di Innova John. Jadi itulah dia John, rencana Tuhan itu mungkin menurut gue
nggak ada yang bisa ditebak ya. Selama ini gue bawa Fortuner itu sesuai dengan kemauan gue sendiri, yang memang sebenarnya gini, kita nggak bisa apple to apple antara Fortuner dan Innova. Fortuner dan Innova ini memiliki karismanya tersendiri dan kebutuhan dan kemauannya tersendiri. Fortuner sendiri bukan tidak bisa untuk mengangkut keluarga, bisa, tetapi mungkin dari segi model dia modelnya lebih bagus daripada si Innova. Tapi Innova sendiri juga bukan jelek, karena Innova ini peruntukannya memang passenger car dan memang mobil yang bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat di Indonesia, John. Jadi bukan berarti gue sekarang sering review Innova, gue meninggalkan Fortuner, enggak. Jadi Fortuner dan Innova ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi kita tidak bisa apple to apple seperti itu. Nah, jadi yang gue selalu tekankan adalah ketika kita ingin membeli mobil, harus kita tekankan dulu kebutuhan dan kemauan kita diseimbangkan. Jadi sehingga tidak berat sebelah. Contoh, kita bela-belain beli Fortuner, padahal sebenarnya itu nggak kepake. Mobil itu seringnya di rumah, ternyata kita ajak anak-anak istri kita nggak suka naik mobil itu. Nah, untuk apa dibeli kalau ternyata nggak bisa dinikmatin bersama, ya kan? Oke, kembali lagi ke topik. Nah, yang seru nih ketika udah body kit jadi, joknya sudah jadi. Jok sendiri gue bikin di Ci Christine di Verindo. Itu kalian, ntar gue coba deh, gue cari-cari nomornya ada. Nah, Ci, waduh kali ini beda nih Ci. Gue pengennya, kalau kemarin kita bikinnya bagian apanya hanya depan. Dia maunya 3 baris Ci. Oke, bisa nggak Ben? Bisa. Harga segini. Oke, ya udah jadi Ci, tapi 3 hari ya beres ya. Waduh, dia sedangkan dia order lagi numpuk kan. Tolonglah Ci, ini kebetulan memang mobil ini mau masuk ke bengkel lain lagi. Akhirnya masuklah ke bengkel itu tersebut. Nah, ya kan. Udah beres jok, beres body kit, beres body, udah dipoles semua di Lido Jaya Motor. Mobil itu dikirim ke tempat gue dan ternyata fitmentnya masih ngaco banget. Jadi fitmentnya ini pakai velg Venturer, ban Michelin Primasi 3 ST, bukan ngaco sebenarnya. Karena ini pengen dimodif yang bener-bener pas, kelihatan enak di mata. Nah, makanya gue telepon si Kevin, All Your Wheels. Vin, gimana nih? Pusing nih. Gue kasih T37, nggak mau. Gue kasih RPF1, nggak mau. Maunya kalau nggak Rota yang kayak dipakai di vlog yang sebelumnya, with Sport TC105N replika, atau mungkin kemarin RE30 yang replika. Wah, gue makin pusing lagi, John. Nyarinya susah, John. Karena ET-nya Reborn sendiri paling susah dicari. Karena ET-nya dia sendiri itu istilahnya boleh dibilang itu masuk pelek segede apapun pasti masuk. Oke. Gue puter otak lagi, akhirnya Vin, peleknya dapat nggak? Dapat. Oke, setelah dapat peleknya, offsetnya nggak dapat. Aduh, gue makin pusing lagi, John. Nah, akhirnya gue bilang, Vin, gini aja, kita ketemuan di Sarinande, gue bawa mobilnya, lo bawa peleknya, kita pasin di sana. Nah, setelah dipas-pasin lagi, kita nyari lagi, pakai spacer knock yang kelebaran nggak enak. Kenapa? Dilihatnya manis, tapi ketika kita ketemu bantingan, nah dia nggak enak. Jadi dia posisinya seperti kayak, maksud gua dia kan kalau dikasih body kit Venturer pasti di dalamnya ada gap spakbor. Nah, mentok. Jadi kita harus bikinnya pas banget. Nah, sampai ketemu yang pas. Nah, ownernya sendiri gue bilang kan, bannya mau pakai apa Om? Michelin pokoknya, tetap pakai Michelin. Seperti di vlognya Om Ben yang sebelumnya. Oke, gue beli lagi. Vin, gue nggak keburu waktunya Vin, tolong lo beli bannya. Dibeliin juga semuanya, ban, baut, spacer, semuanya Kevin yang ngurusin. Dan kebetulan memang setelah jadi hasilnya wow. Ya kan, manis dan sesuai dengan kemauan si beliau, subscriber tersebut. Nah, jadi gue terima kasih banget buat pemilik mobil ini karena dia membukakan pikiran gue ya terhadap apa yang harus dilakuin kepada berbagai mobil. Jadi tema modif kali ini adalah Innova Bapak Sayang Anak. Dan memang ternyata yang kita dapat well proper ya, jadi kayak semuanya enak dilihat. Nah, untuk bagian sektor kaki-kaki sendiri, gue pakai per Triple S beli di Covarly AT Motorsport. Nah, ini juga nggak gampang, John. Gue balik 2 kali, John. Jadi sekali jadi masih kurang enak. Belakangnya gue cut sedikit, masih nggak enak. Depannya gue cut sedikit, akhirnya ketemu formula yang pas nih. Jadi ketika kita mau nambah orang, nggak terlalu kependekan jingkrak. Ketika lagi jalan juga ngepas gitu kan. Nah, ada cerita yang lebih unik lagi John daripada ini. Ini udah mulai bosen belum ya? Enggak lah ya harusnya ya. Bosen gak Om? Enggak ya? Oke lanjut. Oke, ini cerita unik sekalian petuah lah ya. Jadi boleh dibilang ini adalah sesuatu yang mungkin rencana Tuhan juga. Jadi di saat kita berbuat baik, maka bencana akan menjauhimu. Di saat kita berbuat jahat, maka rezeki akan menjauhimu. Sepele John. Jadi itu gue lihat dari salah satu peredam, dia kirimin gue kertas gratis. Gue ngeh John, apa yang terjadi dengan kehidupan gue semalam.
Jadi Innova gue yang di belakang kiri, ini kan lagi dibongkar mesinnya, mau masang intercooler dan radiator koyorat. Karena di vlog sebelumnya gue janji yang ini sebenarnya kelar. Nah, dan hari ini gue ingin bikin vlog mobil yang ini. Nah, gue izin sama beliau, Om, mobilnya gue pakai ya hari ini ya. Karena mobil gue nggak bisa, sekalian gue mau nyoba apa yang nggak enak. Jadi gue bisa sharing di vlog hari ini. Nah, ternyata begitu gue cobain mobilnya, karena ini mobil orang kan gue nggak enak, John, bawanya pelan-pelan, ya nggak, Om? Nah, jadi gue bawa pelan-pelan. Nah, ternyata waktu di jor jalur ketiga, biasanya di situ tuh gue lari lumayan kencang. Nah, di situ ada Fortuner VNT yang tiba-tiba kalau nggak salah mungkin kecelakaan atau mungkin mesinnya mogok, mati di jalur ketiga. Lampunya nggak ada, warna mobilnya hitam. Lu bisa bayangin nggak, John? Kalau malam itu gue bawa mobil gue sendiri, pasti gue udah nggak tahu deh. Mungkin gue hari ini nggak lagi bikin vlog. Di situ gue gemeter, gue bilang, wah ini benar-benar apa yang kita lakukan baik itu ternyata ada hasilnya. Dalam artian minimal bukan menjadi duit, tapi menjadi keselamatan ya. Jadi bayangin kalau misalkan gue tetap bawa mobil gue, mungkin akan merugikan orang lain juga, nabrak yang mobil itu. Seperti itulah. Nah, makanya gue bilang, jangan pernah takut untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah hal yang baik buat kita semua. Belum tentu hal yang baik itu hanya akan mendatangkan uang, tapi mungkin mendatangkan keselamatan, kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan cuma hanya materi, tapi lahir dan batin, John. Oke? Nah, kita ngobrol udah kepanjangan kayaknya. Berapa menit, Om? Oke, ini makin seru nih, John. Nah, banyak yang nanya, gue kemarin kenapa nggak coba pakai semir ban yang baru? Kapan mau keluar? Jadi gini, barang-barang detailing tuh banyak sekali ya. Jadi semua bergantung sama kebutuhan dan budget. Jadi nggak gue bilang yang 25.000 itu semir bannya jelek. Nggak gue bilang yang 50.000 jelek, nggak gue bilang yang 150.000 itu bagus. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya ketika kita beli yang silikon semua, itu dipakai 1-2 kali akan bagus, wet look. Tapi kalau dipakai berulang terus, ban akan cepat retak karena yang namanya kimia kan tetap seperti itu. Nah, kimia pun juga ada banyak, kimia jahat dan kimia baik, atau mungkin ya gue nggak tahu lah ya, gue juga bukan ahli kimia. Cuman menurut gua ketika kita sudah membeli brand yang sudah berkecimpung lama ya, Om ya. Nah, itu biasanya kan research dia udah banyak kan. Gue yang research aja baru 3 bulan aja rasanya kayaknya masih belum ketemu yang puas. Nah, jadi istilahnya gini, kalau kalian mau nyari yang benar-benar wet gloss, ada toleransinya. Ya kan? Nah, kalau kalian mau nyari yang benar-benar mahal, ada toleransinya. Berarti kalian harus mengeluarkan kocek yang lebih mahal. Kalau kalian ingin mengeluarkan kocek yang lebih murah, ya ada toleransi juga, John. Nah, jadi ini ada beberapa produk yang akan gue coba. Jadi kita akan mandiin dulu sebelum kita bikin vlog, lanjut ke mobilnya. Oke, John? Oke, John. Jadi kita akan melakukan pencucian mobil. Jul, kita akan nyobain sabun yang baru. Nanti kita coba. Gue pengen lihat hasilnya apakah benar berminyak, apa kesat. Kan dia ada beberapa sabun beda tuh. Hasilnya ada yang kesat, ada yang enggak. Nah, lalu setelah dicuci berarti kan semuanya udah netral, Jul. Nah, nanti saya tolong ininya ya. Bannya disemir. Lalu ini kan agak bule nih. Nah, dihitamin balik pakai apa ya? Tadi ntar saya coba lihat deh. Tadi saya udah beli di Tokopedia. Nah, ini juga nih. Ini juga, Jul, ya. Terus bagian belakang. Nah, ini, Ikin. Ya, ini nih. Ini ya. Kita coba lihat ya. Nanti Ikin cobain setengah. Saya pengen lihat sebelahnya ya. Nah, terus yang kedua, kita mandiin dulu mobilnya. Baru kita lakuin seperti itu, oke? Ya, lanjut. Oke, John. Jadi sabun mandi mobil itu ada 2 yang biasanya gue pakai. Ini sih baru gue coba, tapi kemarin gue udah sempet browsing juga, lumayan bagus. Nah, yang biasa dipakai itu biasanya sabun hijau. Kita tahu lah ya sabun hijau merek apa. Dia itu punya kandungannya netral. Jadi sebenarnya tujuannya bagus, menghilangkan noda, menghilangkan lemak membandel kan biasanya. Nah, sebenarnya itu buat cuci mobil oke aja. Cuman memang kalau kita membutuhkan sesuatu yang lebih bagus, ya udah beli aja yang ada merek. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada budget buat beli itu, pakai sabun hijau itu cukup oke kok. Yang penting cara penggunaannya baik aja. Jadi kalau kalian bingung bisa cari-cari di YouTube banyak. Oke? Gua akan cuci mobilnya dulu ya. Up, banyak sekali, Jul. Wah, rugi bandar, Jul, kalau kayak gitu caranya, Jul. Ini bisa nyuci 20 mobil, Jul. Iya, kebanyakan, Jul. Ini saya yang sirmin deh. Nah, selangnya masih bisa lebih panjang. Satu orang nyuci kolong ya berarti ya. Nih, kolong. Yuk, ambil kain lap baru.
Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard. Oke John, jadi setelah dipasang nih, challenge-nya susah banget sih John. Maksud gua masang intercooler dan masang radiator walaupun plug and play sebenarnya banyak troubleshoot yang terjadi. Kayak misalkan ternyata radiator itu harus dikuras dulu setelah terpasang. Kayak misalkan habis kita isi, kita nyalain mesin, ternyata banyak radiator yang nguap atau mungkin masuk ke dalam mobil. Nah itulah, gue selama ini hanya nge-review luarnya aja. Ternyata gue harus lebih belajar lagi di dalamnya itu seperti apa. Jadi banyak hal-hal baru yang gue temuin di vlog-vlog belakangan ini. Tetap gue akan mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman dan netizen yang sudah memberi banyak sekali masukan di kolom komentar tuh. Setiap malam gue baca tuh untuk masukan gue sendiri pribadi, karena hal-hal seperti itulah yang membangun agar konten juga lebih baik. Toh juga kita bikin konten ini buat apa sih? Ya kan buat semua teman-teman juga menjadi hiburan atau mungkin menjadi edukasi. Dimana sebenarnya nonton vlog ini kan udah jadi apa ya Om ya, kebiasaan Om ya. Nah jangan sampai kita nonton vlog itu nggak mendapatkan apa-apa kan Om ya. Sayang udah bayar kuota ya kan. Udah gitu kalian menghabiskan waktu itu duit loh Om ya kan. Lu nonton vlog itu misalkan ini contoh vlog ini mungkin 30 menit, berarti 30 menit dalam 24 jam kamu tuh udah kamu buang buat nonton vlog saya ya kan. Nah kalian harus mendapatkan hal-hal yang berfaedah lah minimal ya. Mungkin kayak segala sesuatu yang relate dengan kehidupan, relate dengan mobil-mobil yang kalian mungkin sekarang sudah punya, atau mungkin kalian punya proyeksi tahun depan gue akan beli mobil ini. Mungkin kalian punya proyeksi gue akan modifikasi seperti ini. Nah itu sebenarnya banyaklah hal-hal yang bisa kita pelajarin ya kan. Nah ini sembari kita menunggu mobil ini, kita sedikit bercerita tentang delete chrome-nya dulu. Nah kalau kalian lihat ini delete chrome-nya sendiri, ini pakai stiker smoke. Nah stiker smoke sendiri ada berbagai macam stiker, jadi nggak semuanya sama. Ada stiker smoke yang 60%, ada yang 100%, dan juga stiker smoke sendiri ada yang berbahan yang kalau dilepas itu bahan belakangnya itu bening, ada yang belakangnya itu model kertas. Nah model kertas pun ada beberapa merek, jadi kita udah research, ini kayaknya lumayan bagus nih yang belakangnya berbahan kertas. Nah biasanya di sini paling susah untuk kita delete chrome karena dia ada banyak lekukan-lekukan. Nah biasanya kalau udah kayak gini give up deh. Biasanya gue minta tolong si Lido Jaya Motor atau Airmoda untuk ngecatin ini menjadi hitam glossy atau hitam doff. Nah ini kebetulan memang ownernya nggak kepengen ininya di apa Om? Nah ya yeah. Suka error John kadang-kadang John, jadi harus minta tolong Om Dimas. Nah ini ada beberapa hal yang udah dimodifikasi juga sama beliau. Salah satunya adalah double proji. Ini kalian lihat. Nah ini lumayan unik ya Om ya. Iya lucu ya. Ini dari orangnya, bukan gue yang modif. Lalu ini ada sen LED. Ini juga dari orangnya, bukan gue yang modif. Nah ini juga udah LED. Nah lumayan sih, memang udah ada beberapa penggantian. Tantangannya adalah bagaimana caranya merubah warna coklat di dalam mobil ini menjadi semuanya bertemakan hitam ya. Kita lihat dulu ke dalam. Nah kalau kita lihat lagi ke dalam, ini joknya sendiri ini banyak diaplikasikan di mobil-mobil Eropa. Jadi boleh dibilang ini tengahnya perforasi. Kenapa dibuat perforasi? Gue paling suka bikin jok mobil itu tengahnya perforasi karena biasanya gini, secara berpikirnya gini, orang di Eropa aja bikin jok, bikin perforasi gini kan Om, pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, biasanya maksud dan tujuannya itu adalah simple. Ketika kita melakukan perjalanan yang jauh, kayak misalkan 1 jam atau 2 jam, biasanya punggung kita akan terasa basah kalau kita pakai jok mobil kulit. Nah, jadi dengan adanya perforasi ini, jadi seenggaknya kita goyang-goyang sedikit, ada sirkulasinya gitu John, ya nggak? Nah, jadi cukup ini ya. Cukup boleh dibilang memuaskan lah. Gue suka banget sama hasil joknya ini. Ini kemarin bikinnya di Verindo. Nanti ada nomornya deh. Nah, untuk bagian sininya Om, rapi ya. Jadi memang kita bikinnya ini seperti yang tadi gue bilang di awal vlog. Maunya tengahnya ini khusus ininya napa, tapi samping-sampingnya ini microfiber. Nah, tantangan keduanya adalah bagaimana cara menyatukan bahan yang sama sehingga harganya jadi lebih murah daripada semuanya full napa. Gimana caranya? Ya lu tanya aja yang tukang bikin joknya ya. Iya, karena memang wangi kulit dari napanya ini kan kental kan Om ya.
Jadi wanginya keluar dari kulit napanya tersebut. Nah, untuk bagian sini door trim Innova itu paling unik bentuknya. Kenapa? Dia ada lekukannya seperti ini. Nah, ya kan? Jadi kalau kita pakai kulit yang nggak berlobang Om, salah satunya adalah pasti akan terjadi yang namanya gelembung. Ya kan? Nah, ini makanya gue coba bilang ke Verindo, Om, tolong dibikin perforasi, kita coba aja. Masalah hasilnya jelek atau enggak, ya itu udah tanggung jawab saya. Gue bilang kan, karena ini adalah permintaan dari saya. Nah, ini dibikin begini, ternyata rapi Om ya. Iya, bagus ini. Tapi kekurangannya, karena ini adalah bukan bahan kulit Om. Ini kalau kita lihat lebih detail, dia ada banyak putih-putih sedikit. Iya. Karena dia bahan aslinya itu dari kain. Nah, jadi dia ada keluar putih-putih sedikit, tapi it's okay, nggak apa-apa. Daripada gua harus keluar duit lebih banyak untuk door trim, ya kan? Toh sebenarnya door trim ini paling sering kena keringet Om. Nah, lebih baik pakai bahan yang tidak kulit langsung. Nah, jadi dia gampang dibersihkan. Seperti itu John, oke? Nah, karena ini adalah Innova tipe V, dia tidak captain seat, betul Om. Tapi dia sudah ada meja. Nah, ya kan? Nah, jadi semuanya dibikin apa sampai baris ketiga, jadi cukup unik ya. Jadi yang memang ini boleh dibilang Innova rasa Alphard Om ya. Iya, aman nyaman Om. Oke, jadi untuk jok begitu aja. Nah, untuk performa mesinnya sendiri, ini kebetulan waktu datang ke sini itu sudah di remap sama yang punya mobil, cuman belum diganti dengan sprint filter dan juga downpipe front pipe. Jadi gua di sini gantiin dia punya sprint filter, downpipe dan front pipe. Jadi memuaskan ya tenaganya. Kayak kalau gue bilang, ini cuman kurangnya cuman satu ketika kita sering melakukan perjalanan yang ekstrim, biasanya gini. Nah, cuman karena memang yang punya mobil ini nggak mau, ya udah kita nggak memaksakan untuk pasang ininya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah piping intercooler. Nah, ini biasanya suka ini Om, tuh menyot-menyot gitu nih. Kalau perjalanan lebih jauh dan juga sering digeber terus ya. Nah, tapi tetap dalamnya sini pakai sprint filter nih. Tuh. Jadi memang yang diinginkan sama ownernya ini adalah modifnya nggak usah ngoyo. Jadi ya udah, asal tenaganya nggak terlalu bobol, hanya di remap, ganti downpipe front pipe, sudah oke, gitu saja. Nah, yang kedua kita lari ke sektor kaki-kaki. Tadi gue udah sebutin di awal, kita pakai kaki-kaki merek Triple S dari Siko Farley AT Motorsport. Ini adalah pertemuan gue dengan pair ini yang kedua atau ketiga. Kalau boleh dibilang, bantingannya ini sangat stiff atau alias keras. Jadi kalau boleh dibilang kerasnya ini masih bisa ditoleransi, dan memang kalau boleh dibilang gimana ya Om ya? Ya kita namanya mau lebih pendek dan lebih manis, ada pengorbanannya Om ya. Jadi kenyamanannya lebih dibuang sedikit, tapi kegantengannya naik jauh. Nah, makanya yang gue bilang segala sesuatu itu harus ada toleransi dan pengorbanannya. Jadi kalau gue bilang segini udah cukup oke sih bantingannya dengan kegantengan mobil ini. Nah, ini kalau kita lihat yang gue bilang tadi, di sini kan ada bibir lagi, walaupun sebenarnya terlihatnya ini lebar. Nah, cuman ini karena ada gap di sini, jadi kita nggak bisa masukin spacer noket lebih tebal lagi. Ini udah sangat maksimal untuk nempel di sini. Ketika ada bantingan itu nggak boleh terlalu nempel. Nah, bannya sendiri ini memiliki profil 235/50/18 seperti ban standarnya Alphard yang biasa gue pakai, Michelin Primasi 4 dengan velg replika dari TC105X nih. Kenapa ya pakai velg replika ya? Semua itu pilihan sih Om. Jadi boleh dibilang gini, toh juga replika-replika yang sekarang itu sudah bagus lah ya, karena udah ada SNI-nya Om. Nah, jadi istilahnya udah ada standarnya masing-masing. Jadi mau kalian memilih pelek apapun, itu adalah kebebasan dari masing-masing pihak ya Om ya. Jadi gua nggak pernah mau ngejudge orang itu pakai pelek apapun, itu adalah kebebasan masing-masing. Gue juga sering pakai pelek replika Om. Jadi boleh dibilang semua tergantung sama kapasitas dan budget kalian. Yang kayak gue bilang sebelumnya, kalau kalian tidak merugikan kalian tidak boleh menilai orang secara negatif. Oke? Oke John, balik lagi ke mobil. Nah, untuk bagian tingginya sini udah cukup. Ini 2 jari sempit. Nah, di bagian belakang ini kita lihat, ini 3 jari sempit karena memang ketika mau dipasin ada mobil ini Om.
Nah, jadi biar pas Om, gitu. Jadi dipotongnya sedikit aja pernya. Oke. Nah, kita akan mencoba nih buat produk ininya. Gimana Jul? Oke gak produknya? Kok belum dicoba? Aikin bagaimana Aikin? Ya, kita coba yuk. Diusahakan ya kalau misalkan mau nyemir ban itu, kalau bisa ban bener-bener kering. Sehingga hasil yang menempel itu bener-bener maksimal. Karena biasanya kalau dicampur dengan air lagi, nanti kandungannya nggak terlalu bagus biasanya. Nah, semir-semir ban itu ada banyak hasil akhir ya. Contohnya ada yang hasil akhirnya itu bener-bener wet look, tapi kayaknya terlalu becek. Ada yang bener-bener hasilnya itu ngedoff, tapi daya tahannya itu lama, durability-nya. Jadi tergantung selera kalian aja. Kalian lebih suka yang kelihatannya matching atau bener-bener wet look, kelihatannya sangar ya. Semua balik ke selera sih John. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm honest and I'm coming for you, be scared. Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm honest and I'm coming for you, be scared. Y'all already know. Yeah, that's right. Y'all better watch out. Nefex is on the rise. Ya, jadi kesimpulannya itu setelah dicuci mobilnya biasanya kita melakukan wax. Nah, kebetulan kita nyobain Brazilian Carnauba wax. Ini waxnya itu lebih ke arah naked gloss gitu loh kalau menurut gua pribadi. Jadi warna silver ini paling cocok dengan wax yang tidak terlalu kelihatan mengkilap. Kayaknya jadi warnanya tuh lebih kesan natural. Nah, biasanya Brazilian Carnauba wax ini paling bagus buat mobil dengan warnanya itu putih. Karena biasanya warna putih itu paling gampang kuning. Biasanya habis nyuci mobil kita kasih lapisan wax lagi agar mobilnya itu lebih terjaga warnanya kalau kalian jarang detailing. Seterusnya untuk bagian ininya kita pakai bahan yang sama dengan semir ban. Back to Black-nya Mothers kayaknya lumayan oke ya. Nanti akan kita review lagi selanjutnya ketahanannya seperti apa, karena mobil ini akan masih di sini sampai 2-3 hari ke depan. Jadi gue biarin aja kena hujan, kena apa. Sorry ya Om, bukan apa, kita pengen nyobain produknya ya. jangan sakit hati ya, bukan dicuekin kok mobilnya, cuman biar kita tahu durability dari produk ini seperti apa, biar yang nonton juga seneng gitu loh. Oke, jadi sekian dari vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe dan di like. Dan bagaimana, kalian suka nggak bikin konten seperti ini? Kalau suka akan kita terusin bikin konten seperti ini ya. Oke, thank you Johnny my friend. Dan jangan lupa selalu untuk bersyukur dan berdoa dan tetap mematuhi prokes yang ada. Oke, bye-bye. To the point I throw